Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan saya Aziz Aryat yang tentunya di program kesayangan kita yaitu Bincang Tokoh. Di mana di Bincang Tokoh kali ini kita akan berbincang-bincang bersama para tokoh yang menginspirasi yang tentunya tokoh-tokoh sukses. Dan pada hari ini senang sekali saya berkesempatan berbincang dengan salah satu tokoh dari Sumatera Barat yaitu Bapak John Kennedy Aziz. Di mana beliau adalah anggota DPR RI dari Sumatera Barat dan juga pengacara senior. Dan langsung saja kita sapa Bapak John Kennedy Aziz. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sedikit mungkin bisa dikenalkan dulu bagaimana background Bapak ke pemirsa. Oh ya, terima kasih Pak Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haji John Kennedy Aziz. Saya anggota DPR Republik Indonesia dari fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Sumatera Barat II. Alhamdulillah senang sekali saya dapat bertemu atau diwawancarai oleh Antv. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Iya Pak, sebelum kita akan berbincang-bincang mengenai kisah masa kecil, kemudian perjuangan mulai merantau hingga kuliah, sebenarnya yang menarik adalah nama Bapak sendiri nih Pak. Yang saya tertarik dari tadi, nama John Kennedy ini kan lebih dikenal di Amerika Serikat gitu Pak. Ini sebenarnya nama Bapak sendiri terinspirasi dari mana gitu loh? Wah berat, nama saya ini John Kennedy ini berat. Tapi karena memang ini pemberian orang tua, ya alhamdulillah membawa berkah gitu kan ya. Jadi kebetulan saya lahir tanggal 6 Juni. 6 Juni. Tanggal 6 Juni itu adalah tanggal lahir Presiden Soekarno. Yeah. Nah biasalah kalau orang Sumatera Barat, orang Padang, orang Pariaman itu kalau misalnya lahir di musim-musim tertentu atau misalnya di tanggal-tanggal tertentu dikasihlah nama yang menyesuaikan. Nah kebetulan tanggal 6 Juni itu adalah tanggal lahirnya Bapak Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Ya, betul. Nah, maka diberilah saya nama John Kennedy. Sungguh sangat berat menyandang nama John Kennedy. Apalagi ketika saya berasa sekali ketika SMA, SMA perguruan tinggi, ketika di absen itu orang pada lihat semua, orang mengira nama John Kennedy itu tinggi, besar, putih, bule gitu kan, taunya hitam, kecil gitu kan ya. Tapi alhamdulillah, sehingga pada waktu di perguruan tinggi, saya kebetulan perguruan tinggi saya di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung. Saya sampai terfikir oleh saya untuk mengganti nama saya itu. Sampai terfikir. Kenapa itu? Karena saya orang hukum. Karena ya beban itu pada waktu absen itu apa gitu kan ya. Terus lantas ketahuan sama orang tua, marah beliau. Ya, enak saja kamu ganti-ganti nama katanya kan ya. Tapi alhamdulillah juga karena nama saya itu ya orang gampang diingat ya. Ada lagi untuk hal-hal tertentu bisa mencairkan suasana gitulah kan ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang keberkahan buat saya dan terima kasih buat orang tua saya diberi nama John Kennedy. Dan karena ayah saya namanya Aziz, maka diberilah John Kennedy Aziz. Ya. Oke, itu dia sedikit cerita mengenai nama dari John Kennedy. Akhirnya saya terjawab Pak ya. Alhamdulillah. Tapi bicara kisah masa kecil dulu Pak, mungkin tentang background keluarga seperti apa dulu di masa kecil Bapak? Ya. Sekolah di mana mungkin ketika SD? Saya ini orang kampung Mas. Ya, saya ini orang desa. Saya lahir di desa Batu Gadang, Kecamatan Sungai Gringging, Kabupaten Padang Pariaman. Jadi sampai tahun 70-an di kampung saya itu sampai tahun 75 itu jalannya belum ada aspal. Airnya kami bergantung kepada air hujan. Ya, jadi masak sehari-hari itu pakai air hujan. Nah, jadi biasanya rumah-rumah di daerah saya itu bikin bak besar menampung air hujan. Sekali-sekali kita mandi ke batang air atau ke sungai. Jadi pada waktu saya masih kecil, saya SD, SMP saya di Batu Gadang itu,
saya merasakan ke sekolah pakai sendal jepit, ya, terompa Japang kalau orang Padang, orang Pariaman bilang gitu kan. Sekarang mah udah nggak ada Pak ya? Udah nggak ada. Terus ya pulang dari sekolah kita mengimpau jawi itu mengembala sapi gitu kan ya. Jadi saya merasakan itu. SMP saya juga di Sungai Geringging, ya. SMA saya di SMA 2 Padang. Alhamdulillah, walaupun kami dari kampung, dari desa, ayah saya ini satu syaratnya adalah harus sekolah, ya, dan harus mengaji. Alhamdulillah dua-duanya saya lakonin, ya. SMA-nya SMA 2 Padang. Setelah tamat SMA 2 Padang, saya ke Bandung. Saya ke Bandung masuk di Universitas Katolik Parahyangan. Kenapa saya masuk di situ? Karena di zaman tahun 70-an dan 80, fakultas hukum yang cukup terbaik di Indonesia itu adalah Universitas Katolik Parahyangan. Karena di situ ada Profesor R. Subekti, Bapak Hukum Perdata Indonesia. Jadi saya di situ dan alhamdulillah ketemu jodohnya juga di situ. Adik ibu di situ ya? Ya, istri saya juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Tapi sebelum kita berbicara di masa kuliah ya Pak, kalau di masa sekolah kecil dulu mungkin apa memang orang tua mendidik Bapak sendiri udah ke arah untuk menjadi seorang pengacara? Ya enggak. Ayah saya seperti pedagang. apa sih? Ya, ayah saya pedagang. Ayah saya itu pedagang kopra. Kopra itu kelapa, ya, dari kelapa. Jadi sampai punya pabrik minyak goreng dari kopra, ya. Di samping itu beliau juga punya beberapa bus antar kota, gitu kan, ya. Sebenarnya saya itu dikader untuk menjadi pengusaha, gitu kan, ya, sebagai pengganti ayah saya. Cuman ya karena disekolahkan cukup ini, nah, kemudian pengen juga untuk berdiri sendiri, gitu kan, ya, untuk berdiri sendiri. Tapi ketika saya baru selesai sekolah, saya sempat pulang ke Padang membantu orang tua. Untuk berdagang minyak goreng, ya, berdagang kopra. Cuman kemudian saya ingin berdiri sendiri dan akhirnya saya kembali ke Bandung. Kebetulan buah hati saya di Bandung, gitu kan, ya. Jadi saya meniti karirnya di Bandung. Jadi saya tidak langsung pengacara, gitu kan, ya. Jadi saya masa kecil saya belajar itu untuk membeli kopra, menjual kopra, ya, menaksir air yang ada di dalam kopra, gitu kan, ya, sehingga minyaknya ketemu, ya. Itu susah. Kalau misalnya Anda tidak pedagang kopra tetapi Anda tidak bisa menaksir berapa persen atau berapa kadar air yang di dalam kopra itu, minyaknya nggak ketemu, gitu kan, ya, minyaknya nggak ketemu. Alhamdulillah saya dapat ilmu itu. Ya, ya, masa kecil saya indah lah di desa itu, di Desa Batu Gadang, Kecamatan Sungai Geringging itu. Semasa SD, SMP saya lewatkan di situ. Ternyata penuh perjuangan juga Pak ya sebelum sampai seperti itu. Biasalah. Gitu, ya. Kalau bicara di masa kuliah itu, apa yang mendasari akhirnya Bapak memilih jurusan tersebut tadi Pak? Ya, saya suka hukum, ya. Saya hukum ini kan dinamis, ya. Dan ini terbukti di zaman sekarang ini. Artinya sarjana hukum itu ada di mana-mana. Bahkan di rumah sakit, di perbankan, di industri ekonomi mana orang hukum ada, ya, fleksibilitasnya tinggi, gitu kan, ya. Saya suka di situ, dan kebetulan, alhamdulillah Tuhan menganugerahkan saya agak bisa berbicara, gitu kan, ya, agak bisa berdebat, jadi saya suka sekali di kuliah di Fakultas Hukum. Nah, kenapa saya pilih Fakultas Hukum Unpar? Ya seperti itu tadi. Ya, saya mendapat informasi bahwa di sana itu di Fakultas Hukum Parahyangan itu fakultas hukumnya bagus, dan ini terbukti, ya. Pak Oce Kaligis senior saya itu alumni Fakultas Hukum Parahyangan. Pak Denny Kailimang itu alumni Fakultas Hukum Parahyangan. Pak Hotman Paris itu alumni Fakultas Hukum Parahyangan. Jadi banyak
Orang-orang sukses ya? Orang-orang, dan kebanyakan jadi advokat. Oke. Jadi advokat ya karena memang swasta ya, Unpar itu perguruan tinggi swasta, jadi banyaknya menjadi advokat atau kerja di bank atau berusaha, berwira swasta. Mungkin sebelum kita berbicara lebih dalam lagi mengenai masa kuliah Bapak, kita break dulu Pak sejenak, karena kita akan di segmen selanjutnya kita akan berbicara mengenai Fakultas Hukum yang ada di kampus Bapak nanti, kemudian juga sempat bekerja di bank juga kan kabarnya Pak ya? Siap. Nah ini kita akan ulik semua dan kita akan kupas berbincang-bincang dengan Pak John, dan jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh. Masih bersama saya di Bincang Tokoh dan kita masih bersama Pak John Kennedy Aziz yang tentunya salah satu tokoh yang sangat menginspirasi, dan kita akan kulik lebih dalam lagi seperti janji saya tadi, kita akan berbincang-bincang mengenai masa kuliah. Walaupun tadi sedikit sudah diinformasikan atau dibicarakan masalah kuliah. Pak John tadi cukup inspirasi banget ya, dan banyak tokoh-tokoh juga yang ternyata hasil dari didikan di kampus Bapak ya Pak ya. Dan Pak sedikit cerita tentang Fakultas Hukum ini. Tadi saya dengar banyak sekali di background kampus ini ternyata banyak lulusan yang menjadi salah satu tokoh yang sukses. Kalau Bapak sendiri dulu di kuliah itu seperti apa Pak? Ya, di masa kuliah? Samalah dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Jadi perjuangan saya untuk bisa tembus ke Bandung dari Padang sana ya cukup ya penuh perjuangan lah, karena dari Padang dari ke Bandung kan jauh, tapi saya beruntung ayah saya punya kakak di Bandung, tinggal di Bandung, karena itu saya diberi izin untuk kuliah di Bandung. Nah saya memang memilih hanya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, karena berdasarkan informasi yang kita dapat pada waktu itu, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan itu di zaman saya itu cukup baik. Nah, pertama karena di sana ada Profesor R. Subekti. Yeah. Anda kalau Fakultas Hukum pasti tahu siapa Profesor R. Subekti. Itu disebut juga Bapak Hukum Perdata Indonesia. Beliau dulu pernah menjadi Ketua Mahkamah Agung, kemudian beliau menjadi dekan kami di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Di samping itu, saya punya referensi banyak orang hukum, sarjana hukum yang sukses, khususnya yang berlatar belakang advokat. Ya, berlatar belakang wira swasta, banyak di Fakultas Hukum, alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu saya masuk ke Fakultas Hukum. Seperti mahasiswa-mahasiswa lainnya, saya kos di Bukit Indah di Jalan Ciumbuluit itu, kan ya. Saya sama Pak Hotman Paris itu beda 2 tahun. Oke, senior berarti. Senior beliau. Beliau angkatan 78, saya angkatan 80. Gitu sempat kan, mengenal tapi dulu? Oh, sempat mengenal, sempat tahu gitu kan ya. Tetapi memang karena beliau lebih senior tentu, dan Pak Hotman ini memang orang pintar. Saya bukan menginikan, mengpublikasikan atau apa. Beliau memang cepat itu lulusnya gitu kan ya. Tapi ya alhamdulillah sempat tahu beliau. Jadi saya tinggal kos di Ciumbuluit ya. Pada waktu 80 itu masih 80 dingin. Masih dingin, dan itu mobil yang ke Ciumbuluit itu mobil-mobil tua GMC, Chevrolet yang Suburban yang gede itu kan. Itu. Ya alhamdulillah saya menikmati dingin malamnya Bandung ya tahun 80 itu. Dan tahun 85 saya selesai di Fakultas Hukum Parahyangan. Dan akhirnya ini saya dengar sempat bekerja di bank nih Pak. Ini gimana? Jangankan di bank, Dek. Saya jadi supir bus aja saya pernah. Setelah lulus itu? Nah, pada waktu kuliah jadi supir bus. Oke. Saya jadi supir bus antar kota. Untuk cari sampingan mungkin Pak ya, seperti mahasiswa lain ya Pak ya? Bandung Jakarta, Bandung Purwokerto, Bandung Cilacap. Itu ada mobil Harum namanya. Oh iya, tahu. Mobil Harum. Sampai saat ini masih ada ya Pak? Sari Harum. Saya membawa mobil itu. Jadi
itulah yang menerpa mental saya, gitu kan ya, pengalaman-pengalaman itu yang menerpa cukup lumayan selama 3 tahun saya lakoni itu. Nah setelah masuk selesai Fakultas Hukum, sebagaimana saya sampaikan tadi, saya sempat pulang ke Padang 1 tahun. Rupanya saya ingin lebih maju lagi. Kemudian saya kembali ke Bandung. Saya bekerja di dealer mobil Mitsubishi. Dealer mobil Mitsubishi di Cimahi sana, ya. Itu dari salesman, dari salesman, ya, sampai GM. Jadi nggak ada lagi di atas saya, yang ada itu bosnya, yang punyanya, gitu kan ya, direkturnya. Saya di situ. Nah kemudian yang membawa saya ke bank adalah karena memang ya orang Padang ya, orang Padang itu kan bisa berbicara, berjualan, dan marketing saya juga cukup kuat, gitu kan ya. Kemudian tahun 90 saya pindah kerja ke bank. Saya pindah kerja di bank, menjadi marketing bank. Nah, cuman karena saya orang hukum, saya urus avokat saya. Jadi saya urus avokat saya, dan saya bekerja di bank itu di bagian hukumnya. Jadi menyelesaikan kredit bermasalah, ya, memprotek bank supaya bank aman dari sisi hukum, ya. Sampai tahun saya kemudian dari Bandung saya dipindahkan ke Jakarta sampai tahun 98. Mungkin Anda pernah dengar 36 bank BBKU. Nah, salah satunya adalah bank saya pada waktu itu. Dibekukan operasinya, gitu kan ya. Nah, karena saya sudah berlatar belakang avokat, saya bukalah, saya rintislah kantor avokat, kantor avokat. Dan alhamdulillah pada waktu itu cukup banyak ya perkara-perkara yang besar, mulai dari perkara Bank Bali, Pak Rudi Ramli, ya, perkara pada umumnya beberapa bank yang berkaitan dengan BBKU seperti Bank Umum Nasional, Bank Umum Servitia. Terus saya ikut sebagai tim untuk sebagai kuasa hukum mereka pada waktu itu. Alhamdulillah ya, dari situ sampai kemudian tim kami inilah yang membawa saya ke politik. Saya sebagai salah satu pengacaranya Bang Akbar Tanjung. Ketika Bang Akbar ada kasus Bulogate dulu, mungkin Anda pernah dengar ya, kasus Bulogate, ya. Saya salah satu pengacaranya Bang Akbar. Saya ditawari oleh Bang Akbar, John, masuk Golkar, jadi anggota DPR. Nah tahun 2004 saya ikut caleg itu. Cuman ketika itu karena masih sistem nomor urut, ya, saya nomor urut saya bukan nomor urut bagus, sehingga saya tidak jadi. Tertunda ya, Pak? Tertunda gitu kan ya. Itu yang karena saya sebagai avokat, sebagai salah satu penasihat hukumnya Bang Akbar, saya mulai dari sanalah saya terjun ke politik. Ya. Sebelum bicara politik, yang saya dengar Bapak ini sempat menjadi salah satu pengacara keluarga mantan Presiden Pak Harto ya, Pak? Presiden Soeharto ya. Tapi sebelum dibahas Pak, kita kayaknya break dulu karena kita akan bahas lebih dalam lagi nanti. Jadi jangan kemana-mana, buat pemirsa tetap di Bincang Tokoh. Ya, kembali lagi di Bincang Tokoh, tentunya bersama saya Azariat dan juga Bapak John Kennedy yang tentunya sangat menginspirasi sekali. Tadi banyak cerita yang sudah kita dapatkan dari mulai masa sekolah dasar, kemudian sampai ke kuliah, dan sekarang akhirnya sampai sempat menjadi pengacara di keluarga Presiden Pak Soeharto dulu ya, Pak ya. Dan ini yang sangat menarik juga yang saya ingin tanyakan. Itu sebenarnya seperti apa dulu Pak ceritanya sampai bisa ketemu dengan keluarga Presiden Soeharto dulu? Ya itulah syukur nikmat yang harus kita ini kan. Saya menjalani hidup ini apa adanya aja, gitu kan ya. Nah pada waktu itu saya juga secara
saya nggak tahu kenapa saya bisa terpilih menjadi kuasa hukumnya Bapak, bukan Pak Soeharto, tetapi adalah Pak Tommy Soeharto, Pak Hutomo Mandala Putra, ya, Pak Tommy Soeharto. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Tommy dulu kan pernah tersangkut kasus ya yang berkaitan dengan Hakim Agung dulu, ya. Betul. Nah, jadi pada waktu itu setelah selesai sholat maghrib, saya didatangin oleh beberapa orang laki-laki, ya. Saya berkantor pada waktu itu di Jakarta Selatan. Ya. Habis saya istirahat, saya tinggal hanya office boy sama saya aja berdua, gitu kan ya. Masih merapi-rapikan pekerjaan. Tiba-tiba office boy saya bilang, "Pak, ada tamu," katanya kan ya. "Siapa?" "Ada 6 orang laki-laki," katanya kan. Saya pikir kalau malam itu takutnya debt collector atau apa gitu. Karena sudah waktunya pulang kan. Terus saya bilang, "Siapa ya?" "Nggak tahu, Pak. Orangnya besar-besar. Hebat. Orangnya hebat-hebat." Apa-apa. Karena kantor saya itu kan ruko, mobilnya kan parkirnya kan di depan, mobilnya bagus-bagus, Pak, katanya kan ya. Oh ya, iya. Nah, ya suruh naik aja, saya bilang gitu kan, naik. Nah, pada waktu dikenalkan, rupanya salah satunya itu adalah adik dari teman saya, adik dari teman saya di Golkar. Nah, pada waktu itu disampaikan, "Wah, saya adiknya si A, Pak John." "Oh iya, Pak, bagaimana?" Ya, ini. Pada waktu itu belum bercerita tentang Mas Tommy, gitu kan ya. Nah, terus pada waktu itu beliau ngajak, "Pak John, hari Sabtu depan kemana?" katanya kan. Nah, terus, "Enggak, saya biasa sama keluarga." "Yuk, jalan-jalan yuk." Gitu, jalan-jalan. Nah, terus habis pulang itu saya telepon teman saya nih, apakah betul dia adiknya tidak, gitu kan. Ternyata betul. Nah, ternyata betul. "Pak John, tempelin itu Pak John, itu bagus itu," katanya, "referensinya bagus banyak," katanya kan. Nah, sehingga saya telepon lagi, "Ayo kemana kita?" "Saya tunggu besok di Halim, Pak, hari Sabtu." Loh, kemana ini kita ke Halim? Saya bilang gitu kan ya. Halim. Rupanya terbang lah, naik pesawat, kebetulan pesawat pribadi kan, gitu kan. Sehingga singkat cerita, kemana ini Pak? Ini belum tahu nih Pak, kalau ya, kita ngelihat Pak Tommy, Pak. Nah, disitulah baru ya, kebetulan Pak Tommy pada waktu itu di LP Batu kan. Jadi Pak Tommy itu kalau di LP dia betul-betul di LP, tidak ada orang mengatakan, "Wah, ini apa segala macam." Ya, saya beberapa kali saya kunjungi, beliau adalah di LP Batu Nusa Kambangan, ya. Jadi disitulah ngobrol, disitulah asal pertamanya. Memang berat ya, saya sampaikan ke Pak Tommy, "Pak Tommy, ini kan adalah upaya hukum terakhirnya Bapak. Ya, kalau seumpamanya Bapak tidak tepat dalam memilih kuasa hukum, jadi bisa gagal," saya bilang gitu kan ya. Nah, pada waktu itu nggak tahu atas pertimbangan apa Bapak Tommy memilih kami, memilih saya sebagai kuasa hukum beliau. Tidak ada konsorsium. Jadi tidak ada. Jadi yang maju itu cuman kantor John Aziz and Associate Law Firm saja gitu ya. Kalau biasanya kasus-kasus besar itu kan konsorsium kan ya, konsorsium ada gabungan dari beberapa kantor hukum. Nah, di PK itu hanya kantor saya aja. Jadi dengan pertimbangan saya tidak juga mengerti, tapi risiko-risikonya saya sampaikan ke Pak Tommy. Kalau gagal, kalau apa, sebab beliau kan yakin karena memang berdasar kajian hukum saya tidak ada apa-apanya beliau gitu kan ya dengan permasalahan tersebut gitu kan ya. Jadi ya itulah akhirnya saya jalanin. Kami sidang pertamanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian
ke Pengadilan Negeri Cilacap, ya kita lakonin sampai putus. Dan alhamdulillah ya, tadinya Pak Tommy putusan pengadilan negerinya adalah 15 tahun karena memang Pak Tommy tidak banding, tidak kasasi, ya peninjauan kembali dan bisa berkurang menjadi 10 tahun. Tapi sebelumnya apa yang mendasari Bapak untuk menerima tawaran itu menangani kasus dari Pak Tommy ini sendiri, Pak? Ya, apakah challenge atau seperti apa gitu kan? Ya sebelum saya terima fakultas perkara tersebut, tentu kita lakukan legal review. Tentu kita bedah itu kasus. Ya. Itu ada sekitar 2 dus berkasnya, 2 dus Indomie itu diserahkan ke kami, kami bedah satu-satu, ya berdasarkan keyakinan itu saya yakin ini nampaknya bisa berhasil gitu. Alhamdulillah Allah memberikan suatu kelancaran, ya hasil maksimal yang saya dapat cuman itu. Sebenarnya mungkin lebih bisa maksimal hasilnya, namun ya karena sesuatu dan lain hal yang tidak perlu saya bisa sebutkan di sini gitu kan ya, hasilnya cuman seperti itu. Kalau itu sudah aktif di Partai Golkar berarti, Pak, saat itu? Belum ya, aktif begitu aja, tapi saya sudah selaku kuasa hukum Pak Akbar Tanjung pada waktu itu. Ya. Dan akhirnya mulai bergabung dengan Partai Golkar seperti apa ceritanya, Pak? Mulai diseriusi gitu di bidang politik gitu. Ya, pada waktu itu saya dapat tawaran dari Pak Akbar. Jadi pada waktu kami habis sidang kan sidangnya dulu di Kemayoran kan. Ya, kan karena mengingat banyak membludaknya yang bakal menonton, yang hadir secara fisik, sehingga persidangannya diinikan di hall di Kemayoran. Di hall Kemayoran. Terus sehabis sidang itu biasa kami makan siang di salah satu rumah kerabatnya Bang Akbar. Pada waktu itu ditanyakan, pada waktu itu yang mendampingin, yang day to day mendampingi Pak Akbar itu adalah Pak Bomer Pasaribu. Bung Bomer, ini kita nggak tahu nih yang pengacara kita yang duduk di depan kita nih, apakah bajunya merah, kuning, hijau gitu kan ya. Nah, terus pada waktu itu beliau mengajak saya, dan kalau tidak salah itu 2004, 2003 kan, 2004 kan ada pemilu. Nah, waktu itu ditawarin, John ikut caleg, katanya kan. Wah, caleg itu apa, saya juga belum tahu kan kita kan. Ini pengalaman pertama nih, Pak ya? Ya, sebab saya kan profesional advokat gitu kan ya. Ayo ikut aja, ikutlah fungsionaris Partai Golkar gitu kan. Fungsionaris di Golkar itu salah satu persyaratan untuk menjadi calon legislatif. Caleg adalah ikut fungsionarisnya. Nah, saya ikut fungsionaris itu 2 minggu, 3 minggu ya, itu merupakan pengkaderan ya. Nah, kemudian saya didaftarkan menjadi caleg lah gitu kan ya. Tapi sebelum cerita lebih dalam mengenai pencalonan Bapak, kayaknya kita harus break dulu, Pak, karena boleh. Setelah ini kita akan bicara lebih dalam lagi mengenai Bapak sempat gagal juga di caleg, kemudian juga bangkit lagi maju di 2014. Nah, itu kan ada cerita seperti itu, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh. Ya, masih bersama saya Azza Ariyat dan tentunya di Bincang Tokoh, dan kita akan lanjutkan kembali berbincang bersama tokoh kita dari Sumatera Barat, yaitu Bapak John Kennedy Aziz. Tadi kita udah sempat berbincang-bincang, Pak, mengenai pencalonan ke caleg, bergabung ke politik. Nah, sebenarnya yang saya pengen tahu adalah apa sih alasan Bapak mau terjun ke dunia politik? Padahal kan kalau saya tadi dengar Bapak sudah sukses menjadi seorang pengacara gitu. Atau ada visi lain atau ada tujuan lain, Pak, kira-kira seperti apa, Pak? Pertama, saya tergelitik, saya dibilang tokoh. Saya ini orang kampung lah, Dek. Belum tokoh lah, belum ada apa-apanya. Tapi lah, kenapa ya saya ikut terjun ke politik? Saya menilai begini.
pada waktu saya pertama terjun ke politik, Ya. saya sudah meninggalkan Sumatera Barat itu sudah 34 tahun. Cukup lama juga ya Pak ya? Cukup lama, 34 tahun saya meninggalkan Sumatera Barat. Namun demikian saya sering pulang ke Padang. Saya pulang ke kampung ya. Kalau saya rindu sama orang tua saya, pengen ziarah ke makam orang tua saya gitu. Saya pulang ke kampung. Tapi ya mungkin sekali 6 bulan atau sekali setahun, sesempat-sempatnya kita gitu ya. Di situ tuh tergugah saya. Iya. Pada waktu saya pulang itu kok Sumatera Barat kok nggak berkembang gitu kan. Nggak, saya lihat, oh masih seperti ini, oh di sini masih seperti ini gitu kan ya. Tidak ada perkembangannya. Nah, sehingga pada waktu itu mendorong saya, apakah bisa saya ikut untuk membantu untuk merubah itu. Gitu. Kalau boleh tahu itu tahun berapa Pak? Itu tahun ya 2004, 2008 sampai 2014 gitulah ya. Nah, sebab untuk merubah itu, ya tentu harus terlibat, betul Pak, di dalam jaringan pembangunan itu. Apakah selaku eksekutifnya, ataukah selaku legislatifnya, gitu kan ya, harus terlibat. Tanpa itu kita masuk ke dalam situ, kita tidak bisa untuk melakukan perubahan pembangunan itu. Nah kebetulan pada waktu itu saya sebagai salah satu penasihat hukum Bang Akbar, saya dekat dengan Bang Akbar gitu kan ya, dan Bang Akbar memberi jalan kepada saya untuk terjun ke politik. Berarti sempat mengutarakan ke Pak Akbar juga ya? Ya sempat saya sampaikan, oke lah Bang, saya terima ini. Namun pada waktu 2004 itu karena masih sistem nomor urut gitu kan ya, dan saya pendatang baru, tidak mungkin saya diberikan nomor urut bagus, sehingga pada waktu 2004 itu saya gagal. Nah kemudian saya tetap aktif di Golkar, di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ya. Nah di tahun 2009 saya mencoba kembali. Ya untuk menjadi fungsionaris ya, seperti yang saya katakan. Kalau di Golkar itu kita bisa ikut caleg, kita harus ikut fungsionarisnya. Nah pada waktu itu saya diajak kembali menjadi fungsionaris sama senior Golkar. Senior Golkar, John, ayo ikut lagi. Saya ikut lagi gitu kan. Cuman karena sesuatu dan lain hal lagi, saya tidak masuk menjadi caleg. Jadi nggak ikut. Oh pemilihan. Karena sesuatu dan lain hal, nggak tahu karena pertimbangan apa, saya tidak dimasukin untuk caleg dari DPR RI. Nah 2014 saya coba lagi, ikut lagi gitu kan, ikut lagi. Nggak menyerah berarti ya? Ya fungsionaris. Nah pada waktu itu kebetulan saya lagi liburan itu sama keluarga di luar negeri. Ketika itu ditelepon oleh senior Partai Golkar. Menjelang ikut fungsionaris kan, terus pada waktu itu jam 3 subuh waktu saya tidak usah saya sebutkan di mana saya gitu. Waktu itu dia bilang, John baru bangun, gua tanyakan ya. Bukan Bang, masih jam 3 di sini Bang, saya bilang gitu kan. Oh di mana John? Adalah Bang. Saya sampaikan, saya ada di Eropa pada waktu itu. Nah, terus gini John, barangkali masih tertarik. Kita mau buka lagi pendaftaran fungsionaris. Oh siap Bang, nanti setelah saya sampai di Jakarta, orang pertama yang saya kontak Abang, saya bilang gitu kan. Ikut fungsionaris. Nah pada waktu itu, ikut lagi saya kan, fungsionaris. Pada waktu penomoran, datanglah pejabat trust atau yang cukup memberikan kewenangan gitu kan ya, mempengaruh. John,
kalau saya kasih kamu nomor bagus, kamu bisa menang nggak, katanya kan. Nah, terus saya bilangin, insya Allah bang, saya menang. Maka pada waktu itu, alhamdulillah, saya dikasih nomor 1. Wow. Nomor urut 1. Padahal saya bukan incumbent, saya pendatang baru. Pada waktu itu, alhamdulillah saya dikasih nomor baru. Dan di sisi lain, pada waktu itu, yang sama-sama kita satu partai, ada senior saya, Pak Nudirman Munir, Anda mungkin kenal Pak Nudirman Munir, betul. Kan orang yang sering muncul di TV, gitu kan ya. Lebih aktif deh. Lebih aktif, terus dan lain-lain, gitu kan. Wah, ya saya datang ke dapil, mulailah saya aktif di dapil, dan saya betul-betul hari Kamis sore setelah kerja, saya terbang, hari Minggu sore saya pulang lagi sini. Setiap minggu, setiap itu pada waktu itu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, ya, selama 1,5 tahun, ya saya ke dapil ke daerah-daerah, bertemu dengan masyarakat. Sambutannya seperti apa di sana? Ya, Sumatera Barat Anda tahulah bagaimana Sumatera Barat sama dengan daerah-daerah lainnya. Ya, kita dari warung ke warung, dari lapau ke lapau, dari kadai ke kadai, gitu kan ya. Dari pertemuan niniak mama, kita ikutin terus, dan kita mohon bantuan beliau. Dan yang saya paling saya syukuri gitu ya. Walaupun pada waktu itu saya tidak 34 tahun, bahasa Padang udik. Masih kental di saya. Kental ya? Iya, jadi saya bahasa Padangnya itu bukan bahasa Padang modern, tapi bahasa Padang kuno. Nah, jadi setiap saya berpidato, setiap saya memberikan kata sambutan, saya jarang yang berbahasa Indonesia. Dan juga mungkin Tuhan menginikan saya. Nggak tahu saya, kalau saya sudah sampai di Padang tuh saya nggak bisa bahasa Indonesia saya, gitu kan ya. Saya nggak bisa berbahasa Indonesia, saya berbahasa Padang. Saya bahasa Padang, dan memang satu lagi, saya tuh nggak mau dipanggil Uda, saya nggak mau dipanggil Abang. Saya dipanggil ada khasnya, orang Pariaman itu saya dipanggil Ajo. Nah, Ajo itu adalah panggilan khas Pariaman untuk kakak. Jadi saya panggil Ajo, si Simon panggil saya Ajo, gitu kan ya. Jadi inilah membawa keberkahan saya, gitu kan. Alhamdulillah dengan konteks seperti itu saya mudah bergaul ya. Saya mudah masuk ke pelosok, ke ke perkumpulan-perkumpulan, saya ikut semuanya. Alhamdulillah pada waktu itu 2014 jadilah ya, kun fayakun, jadilah gitu kan ya. Jadi setelah 2 kali gagal, ya yang ketiga alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Wah, ini sangat menarik sekali ya. Sebenarnya saya masih penasaran juga ketika di Sumatera Barat, pandangan Bapak sendiri ketika udah lama nggak ke sana kan, melihat Sumatera Barat seperti apa. Tapi jangan dijawab dulu, nanti kita akan ditanyakan di segmen selanjutnya. Karena semakin menarik, jadi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh. Ya, kembali lagi di Bincang Tokoh bersama saya Aiza Aryat. Dan tentunya bersama tokoh kita atau pembicara kita saat ini yaitu Bapak John Kennedy Aziz. Waduh, saya kalau nyebutin nama akhirnya nih agak gimana gitu Pak, namanya seperti saya gitu Pak. Sama-sama Aziz? Iya betul Pak. Alhamdulillah. Semoga sukses sama ya Pak ya. Amin. Oke Pak, tadi kita udah banyak berbincang mengenai perjuangan Bapak juga untuk masuk di DPR ya Pak ya. Dan akhirnya di percobaan ketiga berhasil Pak. Dan saya pengen tahu juga perjuangan ketika sudah masuk di DPR sendiri untuk Sumatera Barat seperti apa Pak yang Bapak perjuangan kali itu Pak? Ya, sampai saat ini ya Pak ya? Pak Aziz, perlu saya sampaikan Pak Aziz, bahwa pada dasarnya kita di DPR itu kan legislatif, namanya legislatif. Kan, legislatif. Tupoksi daripada legislatif itu pertama kita bersama dengan pemerintah membuat undang-undang. Kemudian undang-undang ini kita buat budgetnya,
ya, dia berfungsi sebagai fungsi budgeting atau fungsi anggaran. Yeah. Anggaran ini kemudian dipakai oleh pemerintah, kemudian diawasi. Inilah pengawasan. Jadi itulah 3 fungsi daripada DPR. Ya, pertama bersama dengan pemerintah membuat undang-undang, kemudian undang-undang ini kita siapkan anggarannya, fungsinya budgeting, dan kemudian setelah anggarannya ada dipakai oleh pemerintah, kemudian kita awasi. Jadi fungsi pengawasan. Di dalam pengawasan inilah mungkin perlu kita berikan masukan-masukan. Ya, nah, itulah yang kita sebut suara dapil, ya, suara dari konstituen kita. Inilah yang kita inikan. Sumatera Barat itu, sebagaimana daerah-daerah lainnya di Indonesia, adalah memang daerah yang perlu masih banyak perjuangan. Apalagi Sumatera Barat itu rawan bencana. Iya, betul. Anda ketahui di Sumatera Barat dulu pernah terjadi gempa tahun 2009. Sering terjadi banjir, ya. Dan sering terjadi bencana alam lainnya, longsor atau abrasi. Dari mulai pantai, daratan sampai pegunungan itu tidak luput dari itu. Makanya masih banyak pekerjaan yang harus kita inikan di Sumatera Barat. Ya. Dan ini belum selesai. Jadi kalau saya punya pengalaman sebagai anggota DPR, 2 periode saya sebagai anggota DPR ada. Sehebat-hebatnya anggota DPR, kalau dia tidak bisa bekerja sama pemerintah, kurang hebatnya. Karena apa? Usulan itu semuanya berangkatnya dari pemerintah daerah. Betul. Baik itu dari pemerintah daerah tingkat 2 maupun pemerintah daerah tingkat 1. Makanya saya mempunyai visi, saya mempunyai harapan, kita harus bersinergi secara baik dengan pemerintah daerah. Begitu juga pimpinan daerah, sehebat-hebatnya pimpinan daerah, kalau dia tidak bisa bekerja sama dengan anggota DPR, kurang hebatnya. Karena apa? Harus mendapat support kan? Betul. Di daerah, di tingkat atas. Gitu. Harus mendapat support. Kenapa mendapat support? Karena apa? Seluruh kementerian lembaga itu kan bermitra dengan DPR. Betul. Komisi 1 bermitra dengan pertahanan. Komisi 2 bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain. Komisi 3 bidang hukum bermitra dengan jaksa, polisi dan lain. Betul. Mitra 4 dengan pertanian dan seterusnya. Nah, di mana fungsi DPR adalah pada waktu pengusulan ini, ketika terjadi rapat di DPR, itu ada proposal dari daerah, itu ada pengajuan dari daerah, sampai di mana? Nah, kami bisanya hanya sampai di situ. Kita bukan eksekusi. Kita bukan orang yang mengeksekusi, tetapi kita adalah mendorong mengusulkan dan memohon, meminta kepada pemerintah, tolong dibantu daerah pemilihan saya. Betul. Tolong dibantu konstituen saya. Perlu jembatan, perlu jalan, perlu pasar, atau perlu apa yang fasos dan fasum lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah setempat. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang masih banyak yang harus kita lakukan seperti ini. Dan alhamdulillah suatu gebrakan yang baik oleh Gubernur Sumatera Barat sekarang, Pak Mahyedi, pada waktu belum 15 hari, 20 hari beliau dilantik, kita audien, anggota DPR audien dengan Gubernur. Kami siap bekerja sama Pak Gubernur. Kami siap bekerja sama dengan Bapak Bupati atau Wali Kota lainnya di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah gitu. Ini yang kita harus
Ini yang harus silaturahmi ini yang harus kita bina terus. Sinergi ini yang harus kita semakin lama semakin diperkuat. Dengan konteks yang demikian, insya Allah itu bisa artinya berubah Sumatera Barat. Dan banyak kawan-kawan lain di Sumatera Barat itu anggota DPR yang cukup memberikan suatu dukungan atau suatu irama yang positif untuk kemajuan dari Sumatera Barat. Tapi selama 2 periode ini yang Bapak lihat apa sih yang mungkin program-program apa yang seharusnya dijalankan di Sumatera Barat atau pokoknya hal-hal apa yang masih kurang di sana gitu, Pak? Banyak. Pertama dari investasi. Ya. Sumatera Barat itu masih memerlukan banyak investasi. Supaya apa? Supaya putra daerah Sumatera Barat itu bisa bekerja. Tuh. Ya. Yang kedua infrastruktur. Ya, infrastruktur. Mulai dari jalan, jembatan, fasilitas. Ke daerah-daerah semuanya itu masih harus diperbaiki. Yang ketiga, ya penangkal seperti abrasi pantai yang semakin lama semakin mengikis daripada daratan. Nah, itu juga harus diinikan. Banyak. Sebenarnya potensi Sumatera Barat itu luar biasa. Betul. Ya, mulai dari laut, darat, pegunungan, semuanya ada di Sumatera Barat. Punya danau, ya, punya destinasi-destinasi wisata yang baik-baik di sepanjang pantai, di pegunungan, semuanya. Bagaimana bagusnya Harau di 50 kota. Itu Anda sama dengan Yosemite di Amerika sana, ya. Yosemite mungkin Anda Google, Harau seperti itu. Ya, lembah, gunung 2 lembah, ya, Danau Singkara, Danau Maninjau, danau di atas, danau di bawah, ya, belum lagi pantai-pantainya sangat-sangat baik, ya. Ini belum tergarap secara sempurna. Nah, kalau seumpamanya ini bisa disinergikan kita semua, saya yakin Sumatera Barat maju. Kenapa? Asal jangan artinya memunculkan ego dari masing-masing, ya. Kita bekerja sama, kita saling bahu-membahu, ya, saling mengingatkan, saling ini, saya yakin semuanya bisa berjalan secara baik. Kenapa nggak tertarik untuk terjun langsung sendiri, Pak? Jadi kepala daerah di sana, tingkat gubernur misalkan. Karena kan ini udah tahu masalahnya, Pak, pokok masalah ini dan ini. Saya ini di partai JIS, prajurit JIS. Ya, di partai ini kami doktrin. Ya, kalau itu perintah, siap. Berarti siap ya, Pak? Ya, kalau ada garis tangannya ke sana, ya insya Allah. Gitu kan ya. Jadi cuman ya kita harus berhitung. Ya, kita harus berhitung. Tapi memang yang bisa merubah itu adalah dari eksekutif. Ya, kalau kami ini pengusul, kami ini artinya pendorong, kami ini pemohon. Yang mengeksekusinya adalah pemerintah, gitu kan ya. Makanya dengan pemerintah ini baru nih kan, baru berjalan belum juga mungkin 1 tahun ya. Kita lihat bagaimana goyangan atau irama dari Gubernur baru Sumatera Barat, Bapak Mahyildi sama Pak Audi, gitu kan ya. Tapi tertarik ya, Pak ya? Ya namanya cinta daerah. Saya ini kalau nggak cinta daerah, gitu kan ya. Kalau saya nyelamatin diri saya masing-masing, ya saya alhamdulillah sudah rasanya cukup, gitu kan ya. Cuman karena saya putra daerah, saya yang dibesarkan di daerah, dilahirkan di daerah, ya besar daerah. Bahkan orang bilang bahasa saya pun masih bahasa logat Sumatera Barat, ya pasti adalah untuk ke situ. Tapi di sisi lain kita juga kan harus berkaca, kita harus mengukur kekuatan kita. Kalau saya ini JIS, kalau maju kan untuk menang, kalau buat kalah ngapain kita maju kan gitu ya. Tapi kalau ada keberuntungan ya semoga, Pak, kita doakan. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Yang jelas bagi saya, mudah-mudahan ya Sumatera Barat, Indonesia semakin lama semakin baik. Ya. Semakin lama semakin berkah. Amin. Ya, karena kita harus membangun, kita harus berpikir positif, ya bagaimana supaya tingkat
kesejahteraan rakyat semakin lama semakin baik. Apalagi di masa pandemi ini, ya, di masa COVID ini, ya, pengangguran bertambah, ya. Betul. Orang dagangan gak laku. Betul. Ya, jadi semakin ini. Nah, inilah kembali saya sampaikan, kita harus bersinergi, kita harus bekerja sama untuk mengatasi semua ini. Jangan munculkan ego masing-masing. Ya, kita apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Betul. Apa yang bisa kita berkelebihan kita di sini, tolong masukin yang kekurangan di sini. Ya, jangan sombong, jangan apalah, gitulah ya. Mungkin terakhir Pak, ada pesan untuk masyarakat Sumatera Barat sendiri untuk menghadapi masa pandemi ini juga Pak? Ya, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir. Ya, banyak sudah yang terjadi akibat dari pandemi ini. Sebagaimana yang saya sampaikan, banyak pengangguran, banyak usaha yang kemudian mati, ya, bangkrut, tidak berhasil dan lain. Nah, untuk itu kepada Dunsana Ambo di Sumatera Barat, ya, mari kita bekerja sama, mari kita patuhi anjuran-anjuran pemerintah, ya, untuk yang belum vaksin, ya, supaya segera vaksin, supaya kita ini semuanya sehat dan semuanya selamat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ridho dan perlindungannya buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wah, cukup menarik sekali ya bincang-bincang kita bersama Pak John Kennedy Aziz ini. Banyak inspirasi yang sangat bisa menjadi pelajaran buat saya juga dan juga buat masyarakat dari Sumatera Barat sendiri. Karena kalau kita lihat dari jenjang karirnya pun juga cukup baik dan semoga harapan yang terakhir tadi tercapai. Amin. Pak. Dan nggak terasa ternyata kita sudah di penghujung acara kita Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama juga ya, telah diberi kesempatan untuk dibincangi, ya, gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Ya. Dan mohon maaf kalau ada perkataan perbuatan saya yang tidak berkenan. Iya, sama-sama Pak. Saya juga ucapkan terima kasih banyak sudah mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Pak John Kennedy Aziz. Dan jangan lupa buat pemirsa Antv, saksikan terus Bincang Tokoh di Antv dengan para tokoh-tokoh inspirasi lainnya, karena di waktu yang sama dan juga di channel yang sama. Kalau gitu saya Aziz Aryat pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.